Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wa muslimatin, muslim dan muslimah mana saja, quri'a dibacakan indahuma di dekat keduanya, surat Yasin, surat Yasin, wahuma sedangkan muslim dan muslimah tersebut fi sakaratil mauti dalam keadaan sakaratul maut, nazala alaihima maka akan turun kepada muslim dan muslimah tersebut bi'adadi kulli harfin, hitungan setiap satu huruf dari surat Yasin ini, asyaratu amlakin 10 malaikat. Masya Allah. Jika surat Yasin ini dibaca di dekat seorang muslim atau muslimah yang sedang menjelang detik-detik kematiannya, dibacanya dengan ikhlas dan sesuai dengan ilmu tajwid, disertai dengan keimanan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menghampiri muslim atau muslimah yang sedang sakaratul maut tersebut. Apa yang dilakukan malaikat tersebut? Yaqumuna baina aydihima sufufan. Para malaikat tersebut itu akan berdiri di hadapan muslim atau muslimah tersebut, berdiri berjajar seperti orang yang akan melaksanakan sholat. Yusalluna alaihima, kemudian para malaikat tersebut melaksanakan sholat jenazah bagi muslim dan muslimah tersebut. Wa yastaghfiruna lahuma, kemudian malaikat tersebut memohonkan ampun untuk muslim dan muslimah tersebut. Wa yashhaduna ghuslahuma, kemudian malaikat tersebut menyaksikan proses pemandian jenazah tersebut. Wa yattabi'una janazatahuma, dan para malaikat pun mengiringi jenazah tersebut ketika akan dibawa ke liang kubur. Masya Allah. Inilah keutamaan membaca surat Yasin di dekat seorang muslim atau muslimah yang sedang menjelang kematiannya. Setelah muslim atau muslimat yang dibacakan surat Yasin tersebut ketika sakaratul mautnya, malaikat pun ikut mensolati jenazahnya dan ikut mendoakan jenazah tersebut. Catat ini baik-baik. Malaikat pun mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Berarti para malaikat yakin bahwa doanya akan sampai dan akan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Kalau malaikat saja mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, masa kita tidak boleh mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal? Dengan alasan bid'ah lah, dengan alasan tidak ada tuntunan lah, dengan alasan doa kita tidak akan sampai kepada orang yang meninggal. Karena ada hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, apabila anak Adam telah wafat maka terputus segala amalnya. Yang putus itu amalnya, mas. Yang putus itu perbuatan mayit, mas. Orang yang sudah meninggal tidak boleh sholat lagi. Orang yang sudah meninggal tidak boleh baca Quran lagi.
Repot nanti kalau ada orang yang meninggal membaca Al-Quran, Mas. Bisa lari semua yang melayat ketakutan, Mas. Jadi yang putus itu amalnya, bukan pahalanya. Adapun pahalanya, orang-orang yang meninggal tetap bisa menikmati. Di antara pahala yang bisa terus dinikmati oleh orang yang sudah meninggal, 1. Sedekah jariyah, 2. Ilmu bermanfaat, 3. Doa anak soleh. Kata Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud doa anak soleh di sini adalah termasuk semua doa orang-orang muslim. Kemudian, jika benar doa orang yang hidup tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal, lalu untuk apa kita diperintahkan sholat jenazah? Sedangkan salah satu rukun sholat jenazah itu adalah ad-du'a'u lil mayyiti ba'da salisati, mendoakan mayit sesudah takbir yang ketiga. Nah, jadi janganlah ragu, doakanlah selalu saudara-saudara kita yang muslim dan muslimah, baik saudara kita muslim yang masih hidup di dunia ini ataupun saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu menuju alam barzah. Terutama jika orang tua kita sudah meninggal, jangan sampai kita berhenti berbakti kepada mereka. Doakanlah mereka selalu, setiap malam atau setiap habis sholat, agar kita termasuk anak-anak yang terus berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan ragu juga mengirimkan pahala bacaan surat Yasin kepada orang tua kita yang sudah meninggal, atau kepada saudara-saudara muslim kita yang sudah meninggal, karena itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Saya bacakan secara lengkap susunan perawinya yang saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Qala Imam Ahmad, Haddatsana Arim, haddatsana Abdul Mubarak, haddatsana Sulaiman at-Taimi an Abi Usmana wa Laysa bin Nahdi an abihi an Maqil ibn Yasar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'uha ala mautakum, yakni surat Yasin. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, telah menceritakan kepada kami Sulaiman At-Tamimi dari Abu Usman, tetapi bukan Usman An-Nahdi. Beliau dari ayahnya, dari Maqil ibnu Yasar radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bacakanlah ia untuk orang-orang mati di antara kalian. Menurut ulama ahli hadis, domir ha yang ada setelah lafaz iqra'u maknanya adalah Yasin. Berarti makna hadis ini adalah bacakanlah oleh kalian surat Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Berkenaan dengan hadis tersebut, saya teringat dengan pesan Sayyidi Syekh Muhyiddin Muhammad Ibnul Arabi Al-Hatimi radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu waliullah yang wafat pada tahun 638 Hijriah di Damaskus. Kemudian beliau dimakamkan di bawah Gunung Qaisun yang berada di wilayah Syam. Sewaktu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu masih hidup, beliau pernah berpesan, jika kamu menjenguk orang sakit atau melayat orang yang sudah meninggal,
bacakanlah oleh kalian surat Yasin, karena aku pernah mengalami kejadian yang menakjubkan tentang surat Yasin ini. Kemudian beliau bercerita, suatu ketika aku pernah sakit keras, bahkan aku sampai mengira ajalku sudah hampir tiba. Di saat aku menahan rasa sakit yang semakin hebat hingga tak sadarkan diri, lalu aku merasa didatangi orang-orang yang jelek, dan orang-orang jelek tersebut akan mengeroyokku. Di saat orang-orang jelek tersebut akan mengeroyokku, tiba-tiba datanglah seorang yang gagah dan tampan, dan tercium harum tubuhnya yang sangat wangi. Kemudian orang tampan, gagah, dan harum itu aku tanya, "Siapakah kamu?" Lalu dia menjawab, "Aku ini surat Yasin yang datang untuk membelamu." Setelah itu aku tersadar, dan ternyata ayahku sedang berada di sampingku. Kemudian aku bertanya kepada ayahku, "Wahai ayah, apa yang sedang engkau lakukan di sampingku?" Kemudian ayahnya menjawab, "Aku baru saja selesai membacakan surat Yasin dan memohon kesembuhan untuk Muna." Itulah keajaiban yang dirasakan oleh Syekh Muhyiddin ketika beliau sakit keras dan dibacakan surat Yasin. Dan akhirnya beliau pun sembuh dari sakitnya. Setelah beliau sembuh, baru beliau mengatakan, "Aku berani meriwayatkan hadis Nabi yang berbunyi, Iqra'u ala mautakum surat Yasin." Semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan kita, dapat menambah keyakinan kita terhadap keutamaan surat Yasin, khususnya dan umumnya surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Semuanya pasti akan mengandung obat dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Wallahu a'lamu bimuradih. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugiannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mukmin, sehingga kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai obat dan rahmat untuk kita, dan bukan sebaliknya. Al-Quran hanya akan menjadi menambah kerugian bagi orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lamu bishawab.